Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'na bima 'allamtana walimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Qala al-imam al-habib Abdullah bin Ali al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi ulumi sa'ili salih darini amin. Setelah membahas tentang wilayat, kekuasaan, haknya orang muslim atas muslim yang lain, di sini beliau membahas tentang hal-hal yang menghancurkan, mabhathul muhlikat, pembahasan hal-hal yang menghancurkan. Pertama adalah di sini tentang hal-hal menjauhi kemaksiatan, mencari barang halal. Kita baca saja ya. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan aghnanallahu wa iyyakum bihalalihi an haramih wa bi ta'atihi an ma'siyatihi bi fadlihi amman siwah annal wara'a 'anil muharramati wasyubuhati wa talabal halali wal akli minhu ma'ajtinabil haram iktisaban wa aklan wa ghairu dhalik kulla dhalika min ahammil muhimmati fiddin wa min afdhali ma yataqarrabu bihil ibadu ilallahi rabbil alamin. Wa'lamulan ketahuilah pada kalian ma'asyiral ikhwan, wahai saudara-saudara, aghnanallah, semoga Allah mencukupi kita, wa iyyakum dan kalian mencukupi bihalali dengan halalnya, an haramih dari keharamannya. Semoga kita cukupkan oleh Allah dengan halalnya, tidak sampai mengonsumsi, melakukan keharamannya. Wa bi ta'atihi dan semoga Allah mencukupkan kita dengan taat kepada Allah, an haramihi dari keharaman-haramannya. Sudah tersibukkan dengan taat sehingga kemudian tidak sempat melakukan keharaman. Bi fadlihi an ma'aman siwa dan semoga Allah mencukupkan kita dengan anugerahnya sehingga kita tidak membutuhkan aman siwa dari orang-orang selainnya. Aman siwa dari orang selainnya. Ketahuilah wahai saudara-saudara, annal wara'a, sesungguhnya wirai, menjauhi perkara haram, ini sangat menjauhi perkara haram, anil muharramati wirai, anil muharramati dari halal yang diharamkan, wasyubuhati dan menjauhi hal-hal syubhat, hal-hal yang enggak jelas apakah halal apa haram, wa talabal halal dan sesungguhnya mencari barang halal, wa akla minhu dan sesungguhnya makan dari barang halal, ma'ajtinabil haram disertai dengan menjauhi keharaman, iktisaban penghasilan, wa aklan dan makanan, wa ghairu dzalik dan liasan dan lain itu, kulla dzalika semua itu min ahamil muhimmati termasuk lebih penting-pentingnya perkara penting fiddini dalam masalah agama. Wa min afdhali ma dan termasuk lebih utama-utamanya perkara yataqarrabu yang mendekatkan diri begin dengannya al ibad hamba-hamba Allah
ilallahi rabbil alamin, mendekatkan diri kepada Allah rabbil alamin. Semua itu kita mencukupkan diri dengan kehalalannya, kita mencari barang halal, usaha menghasilkan barang-barang yang halal. Ini semuanya ini adalah termasuk hal yang sangat penting dalam agama, dan termasuk lebih utama-utamanya ibadah atau perbuatan yang dibuat mendekatkan diri oleh hamba-hamba Allah kepada mendekatkan diri kepada Allah Rabbil Alamin. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang, wahai ayyuhan nas, wahai orang manusia, kulu makanlah kalian mimma fil ardi, dari sebagian apa yang ada di bumi, halalan thayyiban, yang halal dan thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan engkau ikuti jalan-jalan langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguhnya syaitan adalah bagi kalian adalah musuh, aduun, musuh mubinun, yang nyata. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, makanlah kalian sebagian apa yang kami rizkikan kepada yang dirizkikan oleh Allah kepada kalian, halalan dengan halal, thayyiban dan bagus, wattaqullah, dan bertakwalah kepada kalian kepada Allah, alladzi, Allah yang antum bihi mu'minun, yang kalian semua mengimani dengannya. Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kepada kalian kepada Allah yang sekalian semuanya beriman dengannya. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa man yaf'al dhalika 'udwanan wa dhulman fasawfa nuslihi nara wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Terusnya ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum, jangan kalian memakan harta-harta kalian, bainakum, antara kalian, bil batili, dengan ketidakbenaran, dengan kebatilan. Jadi maksudnya harta niki memang miliknya pribadi umpamanya, tapi di sini disebutkan yakni amwalakum, yakni harta kalian, yakni harta kalian, harta yang dimiliki oleh salah seorang dari kalian. Jangan sampai orang lain memakan harta tersebut dengan tidak benar. Terusnya ila antakuna tijaratan, kecuali kalau memang terjadi tijarah, terjadi perdagangan sehingga dia mendapatkan uang tersebut dengan benar, dengan ridho, antarodin, dengan cara ridho, minkum, perdagangan yang ridho, yang jaring rela di antara dari kalian. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian sendiri, jangan kalian saling bunuh. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah itu maha belas kasihan kepada kalian. Wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa dhulma, dan barang siapa melakukan itu dengan zalim, dengan memusuhi dan berbuat zalim, fasaufa nuslihi nar, maka kami akan memasukkan dia, memanaskan dia dengan api. Wa kana dzalika 'ala Allah yasir, dan itu 'ala Allah, atas Allah, yasiran, mudah. Itu mudah bagi Allah. Al-ayah wallati ba'daha, maksudnya sampai al-batil, al-ayat, dan ayat sampai selesai, wallati ba'daha, dan ayat setelahnya yang saya baca tadi. Ini ayat itu dan setelahnya. Ini benar-benar napa ancaman untuk napa jenenge niki, untuk selalu taat, supaya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam napa jenenge niki, tidak mengambil
hartanya orang lain kecuali dengan ridho si pemiliknya dengan cara dicaroh atau yang lain. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu dinikumul wara', sebaik-baik harta kalian adalah wirai, adalah berusaha menjauhi perkara haram dan syubhat-syubhat. Ini sebaik-baik agama kalian adalah al-wara'. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Syai' Ibnu Hibban dalam kitab Thawabul A'mal min hadithi Sa'ad bin Abi Waqqas, dari hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Qala wa qala alaihi salatu wassalam ya Abu Hurairah kun wari'an, Abu Hurairah kun wari'an, jadilah kamu orang yang wirai, menjauhi perkara haram dan syubhat. Takun a'badan nas, maka engkau adalah termasuk orang yang paling getol dalam beribadah, termasuk kamu adalah ahli ibadahnya manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan bahasa hadisnya panjang tapi pertengahannya ittaqil maharima takun a'badallah a'badan nas. Bahasanya ittaqil maharima takun a'badan nas, jauhilah, hindarilah perkara haram, maka kamu akan menjadi a'badan nas, orang yang paling begetol, paling besar ibadahnya. Terusannya kalau di Imam Ahmad, warda bima qasamallahu laka takun agnan nas, ridholah, terimalah apa yang sudah dibagikan oleh Allah kepadamu, maka kamu akan menjadi orang terkaya. Jadi orang terkaya nggak butuh. Jadi kaya itu artinya orang yang tidak tidak membutuhkan hal yang lain, tidak membutuhkan yang macam-macam. Itulah orang kaya. Balik lagi dari di sini, gini Nabi ngendika khairu dinikum al-wara'. Kalau di dalam Imam Ahmad ittaqil maharim, jauhilah perkara haram, maka kamu menjadi a'badan nas. Kun wari'an ya Abu Hurairah, kun wari'an tak kun a'badan nas. Kalau di dalam Imam Musnad Imam Ahmad dikatakan ittaqil maharima takun a'badan nas. Al-hadits. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Mencari barang halal, mencari halal, perkara halal itu kewajiban ala kulli muslimin, kepada setiap orang muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani di dalam Mu'jamul Awsat dari Anas bin Malik. Dibilang wa isnaduhu hasan, sanadnya hadis ini adalah sanad hasan. Ini tidak dhaif. Hasan ini mendekati sahih, dan hasan termasuk hadis yang bisa dipakai untuk hukum. Wa qala alaihi salatu wassalam talabul halali faridatun ba'dal faridah. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir dan dalam Imam Baihaqi dalam sunannya, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika talabul halali faridatun ba'dal faridah. Mencari barang halal, mencari rezeki halal, ini adalah kewajiban setelah kewajiban. Ini adalah suatu kewajiban di setelah atau di bawah atau setelah kewajibannya melakukan sholat 5 waktu. Salah ini ulama ngendika ba'dal faridah, ini setelah kewajibannya sholat 5 waktu. Mencari halal ini kewajiban setelah kewajibannya sholat 5 waktu. Wa qala alaihi salatu wassalam,
Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nih. Imam Muslim, Abu Bukhari, Imam Muslim dalam kitab zakat, beliau Rasulullah SAW ngendika dari Abi Hurairah ya. Ini juga hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari, berarti muttafaq alaih. Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu thayyib, bagus. Allah itu bagus, layak baru ila thayyiban, tidak menerima kecuali perkara yang bagus, yang baik. Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali perkara yang baik. Wa innallaha, menegaskan bahwa kudu harus thayyib. Teruskan, dan sesungguhnya Allah amara, memerintahkan al-mu'minin, kepada orang mukmin, bima amara bihi al-mursalin, dengan perintah, memerintahkan perintah-perintah yang Allah memerintahkan dengannya al-mursalin, utusan-utusannya. Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sesuatu hal yang diperintah, sesuatu itu yang perintah itu diperintahkan juga kepada al-mursalin. Sama, yakni mukminin dengan mursalin ada perintah yang sama. Itu apa? Faqala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Ya ayyuhar rasul, ini perintahnya Allah kepada utusan, kepada para rasul. Ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu makanlah kalian minat thayyibat, dari perkara-perkara thayyib, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang halal. Wa'malu salihan, dan beramallah kalian amal soleh. Inni bima ta'maluna basir, sesungguhnya aku bima ta'malun, dengan apa yang kalian perbuat, alim, mengetahui, maha mengetahui. Sungguhnya aku maha mengetahui perbuatan-perbuatan kalian, wahai para utusan. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ini perintah kepada orang-orang mukmin, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah kalian, min thayyibati ma razaqnakum, dari apa namanya niki, sebaik-baiknya makanan, sebaiknya perkara yang kami telah beri rezeki kepada kalian. Terusannya washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian menyembah kepada, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah kepada orang-orang mukmin. Jadi sama-sama disuruh memakan perkara-perkara yang halal, thayyibat, yakni halal dan baik. Tsumma dzakara rajulah, kemudian setelah Rasulullah SAW mengendikakno, bersabda tentang kewajiban makan halal, kemudian beliau bercerita, dzakara rajul, kemudian bercerita tentang seorang laki-laki asy'afa, yang rambutnya tidak teratur, tidak tertata rapi, aghbara, dekil, berdebu, yutilus safar, dia lama dalam bepergian, yamuddu yadaihi, dia mengangkat kedua tangannya, menjulurkan kedua tangannya ila sama, ke langit. Ya Rabb, ya Rabb, dia berkata ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, jadi minta dengan sangat, sampai bilang ya Rabb, ya Rabb, dengan khusyuknya doa dia. Wa mat'amuhu haram, sedangkan makanannya haram. Wa masyrabuhu haram, minuman dia haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaian dia haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia diberi asupan dengan barang haram, dia diberi asupan dengan perkara haram.
fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana yustajabu akan dikabulkan lidzalik, untuk itu, untuk doanya. Bagaimana dia mau dikabulkan doanya kalau makanannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, kemudian diberi asupan haram. Jadi beliau dalam hadis ini menceritakan seorang laki-laki yang semua keadaannya ini keadaannya ini menjadikan dia seharusnya dikabulkan doanya. Asy'ath akbar, sudah fakir. Asy'ath akbar itu berarti kan tidak terawat rambutnya, daul bahasa Jawa nih. Artinya sudah tidak sempat ngurusi itu. Sifatnya orang fakir kayak gini. Akbar, yang dekil, karena tidak ada yang tidak punya dana untuk merawat itu semuanya. Yutilus safar, yang hatinya dia sering bepergian, yang bepergian dalam jangka yang lama tidak pulang-pulang. Orang yang seperti ini biasanya orang yang tidak punya nggak punya orang yang menghibur, bukan bepergiannya plesir, enggak, niki pasti ini orang-orang yang orang Gusti Allah niku senang melihat kepada orang-orang yang hatinya itu merasa terenyuh, merasa tidak punya apa-apa. Itu Allah Subhanahu wa taala senang pada orang-orang yang seperti ini. Nah, niku orang yang seperti itu zahiri, dalam keadaan seperti itu. Seperti itu sudah yamudu yadaihi. Kanjeng Nabi itu kalau doa serius tenanan sampai tangannya diangkat kayak gini. Itu kalau sudah berdoa serius. Sampai digambarkan dalam dalam para ketika perang Badar, beliau doa sampai angkat tangannya sampai atasannya ini jatuh, karena waktu dulu kan tidak ada kancingnya, nggak ada apa, kemudian sampai jatuh. Hanya beberapa kali yang Rasulullah diriwayatkan berdoa sampai ngangkat tangan, yakni ngangkat tangan sampai seperti itu. Adapun ngangkat tangan ya banyak lah riwayat, tapi ngangkat tangan yang sampai tinggi itu hanya beberapa kali saja. Itu juga itu adalah sesuatu yang seharusnya menjadi pemicu untuk menjadi penyebab yang dia gampang dikabulkan doanya. Bilang ya Rabb, ya Rabb. Ini ada bilang, berarti kepingin diabul doa, ya kamu yang bilang ya Rabb, ya Rabb. Ini termasuk pemicu untuk termasuk perkara yang menyebabkan dikabulkan doa. Tapi bisa juga mana ya Rabb, ya Rabb gimana? Itu doanya sampai serius seperti itu. Termasuk alamat dikabulkannya doa adalah ketika dia ketika mau minta kepada Allah dengan benar-benar tawajuh, benar-benar ngadep kepada Allah. Ini termasuk alamat dikabulkannya doa. Semuanya ini memicu semuanya, ini semuanya menuntut untuk dikabulkan doa. Tapi ada hal yang menjadi penghalang untuk dikabulkan doa, yaitu makanan haram, minuman haram, pakaian haram. Makanya ini ditekankan oleh beliau benar bahwa kudu harus kita benar-benar mencari perkara halal, tidak mengkonsumsi perkara haram. Ini bukan berarti kalau kalau kita mungkin belum bisa menghindar dari makanan halal, makanan haram, ini bukan berarti nggak berdoa, tidak. Doa itu walaupun tidak dikabulkan tetap pasti ada pasti di situ juga ada pahalanya. Termasuk doa niku mukhul ibadah. Jadi ketika kita melakukan sebuah kesalahan, jangan sampai itu kemudian menutup kita dari perbuatan baik. Tetap kita berbuat baik. Innal hasanat yudhibinas sayyiat. Keburukan itu dihapuskan dengan perbuatan baik. Seperti ini, dia kabulkan, tidak dikabulkan, Allah ngendika
pasti tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kepada orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak sesuai dengan permintaan. Nah, minimal dikurangi dosanya dan seterusnya. Kembali lagi di sini ditekankan sekali untuk kita makan halal, perkara sing halal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata lahmun nabata min suht. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Begitu juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi walaupun bahasanya ada perbedaan sedikit. Nah, kalau di sini la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhat, tidak masuk surga daging nabata, nahmun daging nabata yang tumbuh min suhtin dari perkara haram, yang tumbuh karena dari perkara haram, tak akan masuk surga. Di dalam, cuman kalau dalam Tirmidzi bahasanya tidak seperti itu. Bahasanya innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanat an-naru aula bihi. Sesungguhnya tidak menjadi berkembang daging yang tumbuh dari suht, dari perkara haram, kecuali api neraka itu lebih pantas dengan daging tersebut. Ini bahasanya Imam hadisnya Imam Tirmidzi. Tapi kalau di sini tidak masuk surga daging yang tumbuh dari perkara haram. Ini wujudnya, buktinya banyak juga orang-orang yang penjahat-penjahat setelah itu anaknya menjadi, ini kan juga tumbuh dari haram. Itu jadi ini sama dengan layat hulul jannata lahmun nabata min suhud. Ini yakni bukan berarti ini koyo harga mati seperti itu, tidak. Tapi di sini kalau memang orang tersebut menghalalkannya, maka niki tidak akan masuk surga karena dia sudah menghalalkan perkara sing haram, berarti menjadi murtad. Atau layat khulul jannah, tidak akan masuk bersama dengan orang-orang yang masuk pertama kali, pasti akan dibersihkan dulu dia. Dimasukkan neraka dulu. Kamu selagi mukmin dia akan keluar walaupun setelah dicuci dulu. Wa qala alaihi salatu wassalam kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahasanya ini. Setiap daging yang tumbuh dari taram maka annaru, neraka, aula bihi, lebih pantas dengan daging tersebut. Wa qala alaihi salatu wassalam la antaj'ala fi fika turaban khairun laka min antaj'ala fihi ta'aman haraman. Dalam kitab Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abil Uman meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la antaj'ala, benar-benar kamu menaruh fi fika, di fika mulutmu, turaban, debu, khairun, ini lebih baik, laka bagi kamu, min antaj'ala, dibanding kamu menjadikan, menaruh di mulutmu, fihi, di dalamnya, to'aman haraman, makanan haram. Benar-benar kamu menaruh tanah di mulutmu itu lebih baik daripada kamu menaruh makanan haram di dalamnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat riwayat al-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lain, cuman ini diambilkan dari hadis yang panjang. Disebutkan ini, maniktasaba malan min ghairi hillihi fa in tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu wa in anfaqa minhu lam yubarak lahu fihi wa in tarakahu khalfa dhahrihi kana zatahu ilan nar. Rasulullah bersabda,
Man iktasaba malan, barang siapa yang menghasilkan, mendapatkan penghasilan dari harta, mendapatkan harta min ghairi hilhi, dari jalan yang selain halalnya barang tersebut, jadi tidak dari jalan yang halal, fa in tasaddaqa bi, maka ketika intasaddaqa, kalau dia bersedekahkan bi dengannya, lam yuqbal minhu, maka sedekah tersebut tidak akan diterima darinya. Barang siapa yang menghasilkan barang halal, sesuatu barang tidak dengan apa? Tidak dengan jalan halal, maka kalau dia sedekah dengan harta tersebut, maka tidak akan diterima darinya. Wa in anfaqa minhu, kalau dia membelanjakan dari harta yang tidak, yang dihasilkan dari halal tadi, lam yubarak fi lahu fi, maka tidak akan diberkahi untuknya dalam harta tersebut. Dan tidak ada berkahnya untuknya. Wa in tarakahu, kalau dia meninggalkannya, kalau dia meninggalkan khalfa dhuhri, di belakang punggungnya, dia mati umpamanya, kemudian itu harta itu ditinggalkan untuk anak istrinya, kana zatahu ilan nar, maka itu akan menjadi zatahu, perbekal dia ilan nar, menuju ke neraka. Al-Hadits. Jadi maklum ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ishtara thawban. Jadi ini ada pengecualian, ada pengecualian gimana? Ulama fikih itu ngendika kaya ngene, ketika kita ini kok ono barang haram, kita ada barang haram tapi sudah tidak ketahui milik siapa, untuk dikembalikan sudah sulit. Dikembalikan kepada siapa ini? Kayak orang judi, bandar judi umpamanya, dia tidak tahu dikembalikan kemana, ke siapa ini, sudah tidak ketahuan pemiliknya. Atau alhasil ada barang-barang haram yang kadang-kadang itu sudah tercampur sehingga kita tidak tahu dari untuk milik siapa niki. Niki ulama ngendika, maka digunakan untuk masalihul muslimin, untuk kemaslahatan orang Islam. Kalau ada barang yang tidak jelas pemiliknya, jelas dia tidak berhak barang itu, tapi tidak hal jelas miliknya orang, tapi dia tidak tahu dan dia tidak berhak harta itu, maka diberikan kepada masalihul muslimin. Ini kan koyok-koyok kalau di sini dikatakan kalau dia sedekahkan maka dia akan tidak diterima. Terus dia pakno harta itu kalau memang tidak ketahuan, sudah tidak, kita sudah sulit untuk mencari milik siapa. Kayak pencopet umpamanya, setelah nyopet ya iki milik siapa diumumkan, ya belum tentu milik dia, mungkin hartanya atau gimana, walhasil sudah sulit untuk dicari lah. Entah caranya gimana, walhasil sulit, terlalu sulit. Maka caranya adalah diberikan kepada masalihul muslimin. Tapi apakah dia dapat pahala sedekah kalau ketika sudah diberikan kepada masalihul muslimin? Tidak akan dapat pahala sedekah, tapi dia dapat pahala karena sudah menggunakan harta itu sesuai dengan peruntukannya. Dia hanya sebagai penyalur saja. Ketika dia mendapatkan barang haram, sudah tidak ketahuan siapa pemiliknya, sudah sulit untuk mencari pemiliknya, maka ini tetap digunakan untuk masalihul muslimin, termasuk kemaslahatan orang Islam ada diberikan kepada orang-orang fakirnya orang Islam. Tapi dapat pahala sedekah, tidak akan dapat pahala sedekah, tapi dia setidaknya sudah mentasarrufkan harta tersebut, membelanjakan, menggunakan harta tersebut sesuai dengan peruntukannya. Kembali lagi bahwa di sini ini peringatan yang keras bagi kita semuanya supaya jenis mencari barang yang halal, jangan sampai mencari barang sing haram. Tapi sayangnya sekarang ini wis gak peduli, jelas-jelas haram tidak peduli, subhanallah.
Ya, contoh ketika pemilihan kemudian diberi umpamanya, sudah tidak perlu kita kata ngomong sudah, nggak peduli. Bahkan saya bilang, karena kadang-kadang saya juga dapat berian yang jelas-jelas kadang kayak apa ya, saya itu kadang-kadang dapat uang yang menurut saya haram lah, menurut saya, sebab itu kadang dari hasil riba. Saya tahu ini hasil riba, ini uang ini saya dapat hasil riba. Ada orang yang ini jelas untuk masalahul muslimin kan, saya bilang ini harta apa? Harta jelas menurut saya ini adalah barang haram. Kalau saya kan tak berikan kepada orang yang butuh gitu aja, yang ditolak juga gimana, sudah tak ambil tapi saya berikan sama sekali. Alhamdulillah saya tidak pernah pakai barang seperti ini. Kalau ada yang tidak jelas itu pasti saya berikan ke orang yang kira-kira itu untuk orang fakir-fakir lah, atau ke masjid atau apa pasti. Kalau abah saya tambah parah, subat gitu aja sudah pasti untuk masjid, untuk apa, sehingga beliau banyak yang ke masjid-masjid itu, karena memang kalau barang subat pasti langsung ini. Nah, kalau saya tidak sampai subat, mungkin jelas-jelas yakni kayak umpamanya dari orang-orang yang ngalir seperti itu, halir riba. Nah, ini hasilnya riba, ini jelas, ini gak mungkin lagi dari kecuali hasil itu, maka saya tak berikan. Tak ceritakan kepada orang tersebut, ini kamu fikir tapi barangnya barang haram, tapi dia haram atau enggak haram, muka-muka berkah semuanya. Wah, hebat ini. Itu menunjukkan ketidakpedulian kita muslimin ini dengan hasil halal atau haram, tidak peduli lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ishtara thawban bi asyrati dirahim wa fihi dirhamun min haram lam yaqbalullahu lahu salatan madama alaih. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membeli pakaian bi asyrati dirahim dengan 10 dirham, wa fihi, dan dalam 10 dirham itu ada dirhamun wahidun, ada dirham 1 dirham, yakni 1 dirham min haram, dari haram, dari 10 dirham itu yang 1 itu adalah hasil haram, lam yakbalillahu lahu sholatan, maka Allah tidak akan menerima untuknya sholat, madama alaihi, selama pakaian itu berada di tubuh dia, di atasnya. Jadi selagi pakaian itu berada di tubuhnya, Allah tidak akan menerima sholatnya. Ini juga ini munasabah nih. Imam Ahmad Hambali itu kalau mengatakan bahwa kalau perkara itu haram maka mesti nggak sah. Sholat dengan pakaian haram niki kan melakukan sebuah keharaman walaupun tidak secara langsung tapi haram, maka beliau berpendapat ini tidak sah. Maka beliau ketika seperti ini, ketika kamu menghukumi sampai kemudian haji, kan dia menghukumi haji itu haram. Kalau haram berarti enggak sah. Ini memang ini mazhabnya Hambali seperti ini. Dia menghukumi, kalau kita kan masih melihat itu berhubungan dengan langsung dengan ibadahnya atau luar ibadah. Kata dia ibadah hanya sekedar pakaiannya umpamanya, hanya sekedar nafkahnya dari perkara haram, ibadahnya sah apa enggak? Ya tetap sah, karena itu luar ibadah. Kalau yang berhubungan dengan ibadahnya itu sendiri ya jelas tidak sah, tapi kalau di luar ini tetap sah. Kayak seperti ini, sholat pakai sajadahnya orang gasapan, pakai kopiahnya gosap atau curian, ini kalau kita tetap sah. Tapi menurut Imam Ahmad Hambali ini enggak
gak sah, karena gak mungkin ono perkara siji dianggap ketaatan sambil dianggap sebagai kemaksiatan. Itu kemaksiatan sekaligus ketaatan, gak mungkin dihukumi sah. Ono kemaksiatan kok dianggap sah. Nah, maka mereka menganggap ini, itu yang kemudian oleh Syafi'iyah, karena di Indonesia itu rata-rata Syafi'iyah, sehingga ketika difatwahi bahwa ini hajinya nggak sah, maka mereka muring-muring. Ya, memang madhabnya lain, itu farak daripada mengharamkan haji yang seperti itu. Jadi cabang urutan daripada ketika kita haramkan haji tersebut dengan cara tersebut, maka hajinya nggak sah menurut ulama-ulama Hambali, karena sesuai dengan kaidah mereka. Nah, niki kalau di sini ini zahire ini tetap sah tapi nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun hadis ini kita kan ya, ini hadis hadis yang panjang, nih hadis nomor berapa nih? Nomor 3 nih. Hadis nomor 3 nih dikomentari. Hadis ini hadis nomor dhaif. Dalam masalah hukum tidak bisa digunakan ini, karena hadis ini hadis dhaif, tapi dikomentari yang lain. Niki mungkin saja kadang-kadang sanadnya dhaif tapi sebenarnya benar kandungannya. Ya, tapi alhasil jadi mungkin ini hadis ini dhaif, mungkin dhaif tadi secara sanad diceritakan oleh orang yang kurang tidak kredibel, tapi niki kadang-kadang hadis yang seperti ini hadis yang benar. Tapi sing jelas semuanya sepakat, ulama itu semuanya sepakat bahwa ketika kita sholat pakai pakaian haram, maka niki adalah tetap haram. Tidak ada yang mengatakan boleh, tetap haram dalam segi pakai pakaian haram. Tinggal sholat itu tetap haram. Ini sepakat, dan semuanya mengatakan melarang untuk ini. Lah kemudian ana hadis seperti ini yang disebut hadis fadhailul amal. Maka disebut hadis fadhailul amal. Upamanya enggak ada hadis ini pun semuanya sepakat ini adalah perbuatan haram. Ini sepakat. Kemudian ketika ono hadis seperti ini, maka inilah yang disebut dengan hadis fadhailul amal. Kalau hadis fadhailul amal seperti ini maka ulama-ulama enggak mudah. Bahkan Imam Bukhari yang terkenal dengan hadis semuanya sahih, beliau punya kitab namanya Al-Adabul Mufrad. Adab mufrad, yakni murni adab. Di situ memasukkan hadis dhaif. Maka gak benar kalau yang mengatakan hadis dhaif itu tidak dipakai sama sekali. Bahkan sekali Imam Bukhari yang beliau mempunyai kitab sahih jami', sahih yang isi kitabnya semuanya sahih semuanya, tapi beliau juga punya kitab yang dinamai dengan Al-Adabul Mufrad. Itu berarti menunjukkan bahwa benar, kebanyakan ulama, dan itu yang benar insya Allah adalah orang yang berpendapat bahwa hadis dhaif itu selagi bukan hadis maudhu, bukan hadis yang dekat dengan maudhu, itu masih bisa digunakan untuk fadhailul amal, untuk keutamaan sebuah amal, seperti hadis man ishtara thawban bi asyrati darahim wa fihi dirhamun min haramin lam yakbalillahu lahu salatan madama alaih. Fa idza kana hadza fi thawabil ladzi yakunu fihi usyru thamanihi haraman. Beliau mengomentari, fa idza kana jikalau hadza keadaan seperti ini fi thawb, dalam masalah pakaian, alladzi yakunu usyru thamanihi, yang di situ 10 dari harganya, 10 dari harga pembeliannya ini dari haram. Fa kaifa yakunul hal law kana thamanu kulluhu minal haram. Bagaimana keadaannya ketika ketika athaman, uang pembeliannya, kulluhu minal haram, dari semuanya dari haram.
uangnya haram kabeh dibuat beli itu. Bisa dibayangkan. Makanya sampai kemudian apalagi maka ini bisa dibayangkan, maka semakin tidak diterima. Wa idza kana hadha thawb alladhi yakunu ala dhahiril jasad. Dan kalau pakaian ini, kalau memang ini adalah pakaian yang berada di luar badannya, fakaifa yakunul hal, bagaimana keadaannya, fakaifa maka bagaimana yakunul hal keadaannya fit ta'am dalam makanan, alladzi yakunu fi batinil jismi, alladzi yang yakunu yang ada fi batinil jismi dalam jasad, di dalamnya jasad ini, wa yajri fil lahmi, dan yang mengalir di daging ini, wadam dan darahnya, wal uruk dan mengalir di nadi-nadinya, urat-uratnya, wal idham dan berada di tulangnya, wasairi ajsadil badan dan berada di badan, anggota badan yang lain. Nah, niku ulama-ulama kita, makanya kiai-kiai niku nek ana barang syubhat niku gak kersa tinggo-tinggone napa masjid, apalagi tempat-tempat yang apalagi dibuat makan. Pertama dibuat makan, ini mereka anti sama sekali. Saya itu masih menangis sampai sekarang, bahkan masih ada kiai-kiai itu kalau ada barang syubhat, bukan haram ya. Kalau syubhat itu artinya masih ada kemungkinan haramnya. Kalau haram pasti mereka tidak gunakan itu. Ini masih syubhat. Kalau syubhat itu sama sekali tidak untuk makan. Pertama, ini gak makan, larangan keras. Nomor dua, tidak untuk hal-hal yang berhubungan dengan ibadah. Kalau syubhat mau nih gue pondok pasti digawe nih gue WC, digawe nopo bikin WC, bikin ini. Jadi tidak untuk yang berhubungan dengan madrasahnya, tidak berhubungan dengan masjidnya, tidak berhubungan dengan ini. Masih ada ulama-ulama. Jadi kalau dulu hampir semuanya, kalau sekarang masih ada. Kalau syubhat-syubhat pasti diarahkan ke sana. Makan sama sekali mereka nggak mau. Kalau sudah syubhat sama sekali nggak mau masuk di nopo daging, karena memang kayak tadi, bagaimana bisa dikabulkan sedangkan makanannya haram, minumannya haram, kemudian dia diberi asupan haram. Nah, ini juga di sini disebutkan secara khusus oleh beliau. Ini beliau bilang hadis ini hukumannya kayak gini, menunjukkan hukumannya orang yang pakaian luarnya ini haram. Bagaimana dengan kalau memang itu masuk ke dagingnya, ini tambah parah mestinya. Qala fata'ammalu dzalika jayidan, fata'ammalu maka pikirlah, ceralah itu dengan baik. Wa aminu fihi nazar, dan dalemilah pikiranmu, mendalamlah kamu berpikir. Aminu yakni imanu, nazar yakni berpikir dengan dalam, mendalam di situ. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah, wahdharu, dan hati-hati kalian. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, la yaqbalullahu salata mri'in wa fi jawfihi luqmatu haram. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu taala anhuma, la yaqbalullah, Allah tidak menerima salat tamri'in, salatnya seseorang, wa fi jawfihi luqmatu haram, sedangkan di dalamnya ada satu suapan haram. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, law shallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar lam yataqabbal dzalika minkum illa biwara'in hajizin. Lau sallaitum, andai kata kalian sholat hatta takunu, sehingga kalian kalhanaya, kayak hunyah, yakni napa, kayak busur, yakni sampai ini napa, sampai kayak busur mengkelung napa, jadi sampai mengkelung gitu, sampai bongkok. Wasumtum, dan kalian puasa hatta takunu kal autar, sehingga kalian kayak tali sing tipis, kayak tali-tali, kayak
watarnya atau talinya, ini dohirnya autar itu watar itu makna tali, tapi juga apa namanya ini busur talinya disebut watar juga. Dohir ya watar itu ya, ini tali itu yang tipis koyok ngono. Lam yataqabbal sampai kurus kayak nopo talinya busur. Lam yataqabbal dzalika atau lam yutaqabbal dzalika, maka itu tidak akan diterima dari minkum dari kalian illa biwara'in hajizin, kecuali disertai, kalau kecuali dengan disertai dengan wirai yang menghalang-halangi dari perbuatan haram, dari makan barang haram, dari napa jenenge niki memakan perkara-perkara syubhat. Kami serta ini baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maklum niki disertai berterima dengan pahala yang sangat besar. Wa illa kita tahu apa namanya niki cerita-cerita banyak yang sudah disebutkan di sini juga, ketika ada orang napa gaweane begal yang dibegal adalah orang-orang yang haji dibegal, tapi kalau Kemis, Senin Kemis dia tetap puasa. Kalau Kemis berhenti begalnya karena dia berpuasa, Senin juga dia berhenti begalnya karena dia berpuasa. Bareng waktu suatu saat ini begalnya hari apa? Hari Kemis atau hari Senin, kemudian yang dibegal itu minta keringanan dari yang begal. Tanya, "Enggak, kalau kamu mau enggak bisa, kami enggak bisa memberi ampunan, kami akan ambil semua harta kalian, kecuali kalau pemimpin saya yang sana itu dia memberi keringanan, maka akan kami kembalikan." Dia datangi pemimpin itu, ditanya, ternyata dia dalam keadaan puasa, tidak ikut begal karena puasa. Jadi dibilangi sama dia, gunanya apa puasa? Begal itu nggak bisa dihapuskan dengan puasa. Perkara haram kamu makan, perkara haram kamu puasa, ini itu tidak bisa dihapuskan. Nah, kita tahu hadis-hadis yang ini bagaimana, nggak mungkin. Nah, tapi ternyata di dalam waktu berikutnya dia menemukan pemimpin perampok tersebut sedang menangis terseduh-seduh di depan Ka'bah, bergelantungan dengan kain Ka'bah, menangis. Sudah jadi kayak ahli ibadah. Ditanya kenapa? Ini sebab saya puasa itu, adik. Tadi tiba-tiba tetap pintu ini Allah tetap terbuka. Jadi tidak ditutup sama sekali, nggak ada puasa maka tertutup, sudah nggak ada yang masuk lagi. Nah, dari itu kemudian diterima oleh Allah, itu kemudian diberi taufik oleh Allah, kemudian meninggalkan itu semuanya, bahkan dia termasuk orang yang ahli ibadah setelah melakukan itu. Nah, ini apa namanya niki tidak diterima. Ini bukan berarti kemudian kamu nggak usah melakukan itu, tidak. Lakukan, biarkan pintu Allah tetap terbuka sehingga kamu kalau apa namanya ini masih ada kesempatan untuk masuk lewat pintu itu, sehingga kamu bisa meninggalkan hal-hal yang enggak benar yang lain. Wa yuqalu inna fit taurati man lam yubali min aina mat'amuhu, man lam yubali, ya. Wa in yuqalu, dikatakan inna fit taurat, dalam kitab Taurat ada sebut seperti ini, man lam yubali min aina mat'amuhu lam yubali lahu min ayyi abwabin nari adkhalahu. Man, siapapun, lam yubali, yang tidak memperdulikan, min aina mat'amuhu, dari mana sumbernya, min aina, dari mana sumbernya, mat'amuhu, makanan dia, lam yubalilah, maka Allah tidak akan peduli. Lam yubali, maka tidak peduli Allah min ayyi abwabil jannati, min ayyi abwabin nar adkhalahu, dari mana saja, dari pintu neraka mana saja Allah memasukkan dia. Saya tidak peduli mau dimasukkan pintu mana saja dari pintu-pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kudu mlebu neraka. Kayak kudu mlebu neraka. Gak iso mlebu kok kene dilebokno kebab kene. Gak iso mlebu kene. Yani maksudnya gak iso mlebu ini khusus pintu neraka untuk orang-orang yang seperti ini. Oh, gak bisa. Ya, masukkan belah sini. Rokoknya kudu mlebu neraka kayak gitu.
Cara nek ning donya niki cara ning donya digawe pasal berlapis. Kalau memang iki gak iso gak nuntut, maka akan dicari pasal yang lain. Dari pintu neraka itu kan ini khusus kanggo iki. Oh, pasal ini tidak bisa karena memang tidak termasuk orang ini. Cari pasal yang ini, yang dari pintu yang lain. Kayak seperti ini hadis. Nama jenis ini athar dari kitab Taurat. Ada yang bilang niki sangka napa kitab Taurat. Wa qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, mathalul ladzi yunfiqu fi ta'atillahi minal haram mithlul ladzi yaghsilu thawbal mutanajjisi bil baul. Sufyan ats-Tsauri mengendika, perumpamaannya orang yunfiku, permathalul ladzi, perumpamaan orang yunfiku, yang memberi nafkah, yang bersedekahkan atau memberi nafkah fi taatillah, memberi nafkah untuk taat Allah, ketaatan Allah, yakni mengeluarkan uang untuk ketaatan Allah, tapi diberikan minal haram, dari harta haram. Mathalul ladzi itu sama dengan orang yang silu thawb, yang mencuci pakaian al mutanajis, yang kena najis, dicuci bil bauli dengan air kencing. Ini ketika ini Sufyan ats-Tsauri intah. Wa dzalika la yutahhiru thawb, dan itu tidak bisa mencucikan pakaian, tidak bisa mensucikan pakaian. Walakinnahu yazidu fi najasati, bahkan sebaliknya, walakinnahu, tetapi yazidu menambahi fi najasati, dalam kenajisannya. Wa qala Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak berkata rahimahullahu taala, raddu dirhamin munsyubhah ahabbu ilallahi minat tasadduqi bi mi'ati alfi dirhamin wa mi'ati alfin wa mi'ati alfin. Menolak satu dirham, raddu dirhamin, mengembalikan atau menolak satu dirham, min syubhatin, yang sumbernya dari barang syubhat, ahabbu ilallah, ini lebih disukai oleh Allah, minat tasadduq, dibanding dengan sedekah, bimi'ati alfi dirhamin, sedekah 100.000 dirham, wa mi'ati alfin, dan 100.000, wa mi'ati alfin, dan 100.000, daripada nomor 100.000 dirham. Itu ganjarane kebaikan yang didapatkan dari menolak satu dirham ini, nama jenis lebih besar menolak satu dirham tersebut. Hatta adda sitatami'atin alfin, sampai beliau menghitung 600.000, 100.000 dirham, 100.000 dirham, 100.000 dirham, 100.000 dirham, 100.000 dirham, 100.000 dirham, sampai 600.000. Itu lebih baik daripada 600.000 di nafkahno untuk nopo kebaikan. Qala Sahal ibnu Abdillah at-Tustari, Sahal ibnu Abdillah at-Tustari rahimahullahu taala, ini juga ngendika, salah satu dari imam ahli tasawuf. Abdullah bin Mubarak ma'ruf, Sufyan ats-Tsauri terkenal. Sahal ibnu Abdullah at-Tustari ini salah satu tokoh tasawuf, tokoh sufi. Ngendika ngene, man akalal haram asad jawarihuhu sya'am apa. Man, siapapun akalal haram, yang makan perkara haram, asad jawarihuhu, maka anggota-anggota badannya akan membangkang terhadap hukumi Allah, akan membangkang kepada hukumi Gusti Allah. Sya'am apa, dia mau apa tidak. Alima aulam ya'lam, dia tahu apa tidak tahu, merasa atau tidak merasa, pasti anggota badannya diajak ketaatan itu sulit, bahkan mengajak untuk berbuat maksiat. Waman akalal halal, dan siapa yang makan halal atau adjawarihu, maka anggota badannya akan menjadi taat kepada Allah. Wa wufiqa lil khair, dan dia akan dapat diberi taufik oleh Allah lil khairat, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ketika ini siapa? Sahal ibnu Abdullah at-Tustari. Wa kana salaf rahimahumullah ta'ala yaqulun, dan dulu orang ulama salaf berkata, atau orang-orang salaf berkata, kul ma syi'ta famithlahu ta'mal,
makanlah apa yang kamu kehendaki. Kul, makanlah ma syi'ta, apa syi'ta yang kamu kehendaki, makanlah apa yang kamu kehendaki. Famithlahu ma ta'mal, karena seperti itulah kamu akan beramal, beramal. Kalau kamu akan haram, maka seperti itu, yakni kamu akan melakukan keharaman. Kalau kamu makan halal, maka kamu juga akan seperti itu lah, jenenge akan beramal, akan melakukan hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah, bahkan melakukan hal-hal yang di situ ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intaha. Ini intaha. Ini perkataan ini sampai sini. Qultu, beliau berkata, saya berkata, Imam Abdullah Ibn Al-Hadith berkata, walladhi ya'kulul haram wasyubuhat wa in amila bitta'ati fi dhahir fa ta'atuhu ghairu maqbulah. Walladhi, orang, ya'kulul haram, yang memakan haram, wasyubuhat, dan memakan barang syubhat, wa in amila bitta'at, walaupun dia beramal ketaatan, fi dhahir, bentuk dhahirnya dia beramal ketaatan, fa ta'atuhu, maka ketaatan dia ghairu maqbulah, tidak diterima oleh Allah. Liqaulihi ta'ala, karena penghentian Allah Ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, innama, hanyalah, yataqabbal, menerima Allah, minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang menghindari keharaman, yang menghindari perbuatan maksiat. Wa liqaulihi alaihi salatu wassalam, dan karena penghentian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali hal yang baik. Titik. Wala budda ayya'ridha li akilil haram fi ta'atihi minal awaridi adh-dhahira wal batinah ma yufsiduha. Wala budda, dan pasti, ayya'ridha, pasti akan mengenai li akilil haram, kepada orang yang mengamakan perkara haram, mengenai bitaati, dalam kataannya, minal awaridi, dari hari-hari yang mengenai adz-dzahirah wal batinah, baik yang secara zahir maupun batin, akan mengenai sesuatu yang berhubungan dengan zahir maupun batin, akan mengenai orang yang makan haram, ma yufsiduha, apa yang menghancurkannya, apa yang merusakkan taat tersebut, alaihi, atas dia, wa yuhbituha, dan yang akan menghancurkan ketaatan tersebut, wa yukhrijuha, dan mengeluarkannya, angkauniha ta'ata, dari keadaan amal tersebut, dari ketaatan amal tersebut. Jadi maksudnya niki, orang yang makan haram itu pasti amal-amal yang baik, nah itu akan ada datang kepada amal baik tersebut, sesuatu yang menghancurkan pahalanya amal baik tersebut, entah itu karena riyaknya, entah karena apa, ada sesuatu yang akan menghancurkan amal baik tersebut. Ini ketika ini Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad, wa man ta'ammala dzalika, barang siapa yang berpikir tentang itu, wa jarrabahu, dan dia mengalaminya, min nafsi, dari dirinya, au min ghairihi, dia sudah mengujinya dari dirinya, mengalaminya dari dirinya maupun orang lain, arafau, maka dia akan tahu. Mau yang berpikir dan kemudian dia melihat ada orang lain ternyata seperti ini, maka dia akan tahunya. Illam yakun maghruran mustadrajan, kalau memang dia tidak tertipu maupun tidak orang yang tertipu, orang yang terjerumuskan, mustadrajan, orang yang dibiarkan melakukan keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mustadraj, orang yang mau berpikir kemudian melihat kepada dia sendiri, kepada orang lain ketika dia makan haram, maka dia akan tahu, delok pikiran-pikiran lah, kalau akapun tahu bahwa pasti ada sesuatu yang menyebabkan amal dia niki ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad tabayyana lakum at-tadha. Nah, ini makanya napa nggih, amal al bidayah lah hiya nihayah.
Kalau sesuatu diawali dengan baik, maka akhirnya biasanya baik walaupun di tengah-tengah ada macam-macam. Tapi ini dilihat awalnya. Kalau awalnya wis gak apik ya sering gak apik. Nah ini ketika perbuatan itu disokong, diawali dengan makanan haram sehingga dia bisa berbuat itu, atau bahkan tidak hanya seperti itu, pokoknya makan haram, makan ini napa jenis ini, maka sangat membahayakan terhadap amal tersebut, bahkan bisa hancur amal tersebut. Qala faqad tabayyana lakum, ini Imam Al-Habib Abdul Haddad ngendika, jelas-jelas bagi kalian, wattadah, dan jelas annal haram yajibu istinabahu, haram ini wajib dijauhi bikulli halin, dalam keadaan apapun. Dari penjelasan-penjelasan di atas, dari hadis-hadis di atas, dari ayat-ayat di atas, maka jelas bahwa haram, perkara haram itu harus dijauhi dengan sekuat mungkin, dengan dalam keadaan apapun. Wa yata'ayyanu al-ihtiras, dan wajib fardu ain al-ihtirazu minhu, menjaga dari perkara haram, wal bu'du anhu, dan menjauh darinya, bikulli wajhin, dengan segala cara, harus dilakukan dengan segala cara. Wa amma syubhat, adapun perkara syubhat, fayata'akkatu istinabuha warubbama wajib, maka ini ditekankan sekali untuk dijauhi, warubbama wajib, dan bahkan harus wajib ditinggalkan, harus ditinggalkan. Wa fil hadits sahih, dalam hadis sahih dikatakan, man ittaqas syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, barang siapa ittaqa, yang menjaga diri asyubhat, dari perkara syubhat, faqad istabra'a, maka dia sudah membiarkan menjadikan suci, menjadikan bebas agama dan dinihi wa irdihi, dan kehormatannya, maka dia menjadikan agamanya niki bebas dari campuran atau bisa menghancurkannya, dan begitu juga kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang jatuh dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka pasti nantinya akan jatuh dalam keharaman. Wa qala alaihi salatu wassalam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan apa yang meragukan kamu, beralihlah kepada apa yang tidak meragukan kamu. Ini masih ada syubhat, ada kemungkinan niki haram, ini berarti meragukan. Tinggalkan itu, menujulah kepada yang tidak ada keraguan di situ. Intah. Wasyubhat, perkara syubhat, ini setelah membahas haram beliau beralih kepada perkara syubhat. Wasyubhat, perkara syubhat itu kullu syai'in tatasyakkaku fihi, setiap sesuatu yang kamu ragu di situ. Wa taraddad, sama yakni ragu. Fi kaunihi, apakah di dalamnya, yakni dalam masalah ini halalan, ini halal, au haraman, atau haram. Kamu ragu apakah ini halal apa haram. Syakkan wa taraddudan, keraguan dan taraddud, yansya'u, yang timbul, an asbabin mutal'aridah, dari sebab-sebab yang saling bertabrakan. Niki bisa niki napa halal, napa bisa haram. Sebab-sebab yang bertentangan, dari sisi sini ini kayak halal, dari sisi sini ini kayak haram. Famakana minas syubuhat asluhul hil, perkara syubhat yang aslinya halal, tsumma tara asyak, kemudian datang baru keraguan, fi tahrimi, dalam keharamannya, fayajuzul akhdhu fihi bil asl, maka boleh mengambil itu dengan hukum asli. Perkara ini jelas halal ini aslinya, tapi ini sekarang niki napa jadi haram apa enggak? Ini banyak kan niki apa jenis niki, ikan itu halal aslinya, agak istilah halal aslinya, tapi ini aslinya sudah miliknya orang, terus kemudian ini apa enggak, tapi kita tidak tahu, enggak ada tanda-tanda itu semuanya, jangan tanda-tanda yang kuat, maka ini aslinya adalah napa, maka boleh kita ngambil
di situ. Jadi perkara sing asli ini halal, kemudian apakah ada terjadi haram apa enggak, apakah ada hal baru yang menyebabkan ini haram apa enggak, maka di sini. Jadi sesuatu hal yang jelas-jelas halal aslinya. Cuman kemudian kita ragu, ini ada napa jenenge niki masuk ke sini napa sebab-sebab yang menjadikan haram apa enggak. Lah maka niki kita boleh ngambil ini dengan hukum aslinya halal. Wal wara' an hadhihi syubhah fadilatun muhimmah. Wirai dalam hal syubhah seperti ini adalah fadilatun muhimmah, adalah keutamaan yang penting, adalah keutamaan yang penting. Wa makana minasyubuhat, dan perkara sing syubhat asluhu tahrim, aslinya haram. Tsumma tara asyak fihi, kemudian datang kepadanya keraguan tentang halalnya. Ini kita contoh gampangnya ya. Ini aslinya niki apa jenenge niki? Aslinya niki khamr, arak niki. Tapi ini sudah menjadi coka apa belum? Sudah hilang apa belum? Kenapa? Iskarnya memabukkannya sudah menjadi coka apa belum? Maka di sini maka di sini al aslu niki al haram, sebelum yakin kamu jadi coka ya gak boleh diminum. Kalau sudah yakin baru lain-lain niki. Ini aslinya anggur umpamanya, ini sudah menjadi ini apa enggak, sudah memabukkan apa belum? Anggur cuman sudah diperes, tapi ini sudah memabukkan apa belum? Legen biasanya, legen setino rong dino iki anu buka. Nah, ini umpamanya sudah menjadi memabukkan apa belum? Niki boleh kita ngambil al asal hukumnya tetap halal dalam hal legen ini, tapi warak di dalam hal yang syubhat yang seperti ini ada keutamaan tersendiri, hukumnya aslinya halal. Kebalikannya, tsumma fahadhi syubhatun wa makana minas syubhat, dan syubhat yang aslinya haram kemudian datang kepadanya keraguan tentang kehalalnya, fahadhi syubhatun yajibu istinabu, maka ini syubhat yang wajib kita menjauhinya, i'timadan alal asal, karena berpegang pada aslinya. Jadi kalau legen menjadi ini legen sudah memabukkan apa enggak, niki kita boleh minum. Tapi kalau memang kamu wairai daripada niki daripada sedore serodok koyok ngene, sudah daripada memabukkan. Niki jenenge ini namanya wirai. Tapi kalau aslinya haram, ini sudah menjadi halal apa enggak? Ini harus kita tinggalkan, tidak boleh kita lakukan sampai yakin bahwa itu sudah menjadi halal. Wa aqsamu syubhat, dan macam-macamnya syubhat katsiratun, ini banyak, mutafawitan, yakni bertingkat-tingkat, ada sing syubhat sing nemen, ada yang enggak ini. Wal wara'an sa'iriya muhimun muta'akidun, dan wirai wirai menjauhi jenis syubhat-syubhat itu penting dan muta'akid, sangat ditekankan. Illa makana min dzalika yarju ilal waswasah, kecuali sesuatu hal yang dari kembalinya kecuali dari syubhat-syubhat tersebut yang yarju ilal waswasah, yang kembali kepada waswasah, was-was wal auham, dan hanya sekedar hayalan-hayalan saja. Allati la mustanadalah, yang tidak ada sandarannya, wala sababa yadullu alaiha, tidak ada sebab yang menunjukkan itu. Mithlu ayyaqulal insan, sebagaimana kayak orang berkata, amwalu dunya kulluha syubhat, harta dunia ini semuanya syubhat. Walisa takhlu usuluha an syai'in minal mu'amarat al-fasidah, dan tidak bisa lepas asli atau pokok-pokok harta tersebut, tidak bisa lepas dari sesuatu, dari muamalah, dari transaksi yang rusak. Wal aidil muta'addiyah, tidak bisa lepas dari tangan-tangan yang berbuat zalim. Nah, kita yakin kabeh duit sangka dari riba. Sekarang ini kan kabeh muamalah transaksi ini pakai riba kabeh. Hartane dari perkara riba, ini tidak mungkin. Nah, kemudian kita tinggalkan sama sekali, repot nih. Karena zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dirham dan dinar, dirham itu dari orang Furs,
yang muamalahnya sudah nggak karu-karuan. Yang dinar masih lumayan dari orang apa? Orang Romawi yang masih banyak orang yang memiliki. Tapi ya tidak lepas daripada yang membuat itu adalah orang pemerintahan, yang semua pemerintahan itu nggih sebanyak yang tidak peduli dengan halal atau haram. Dan itu dipakai oleh Kanjeng Nabi, dibolehkan. Bahkan Kanjeng Nabi juga menggunakan dinar dan dirham pada saat itu. Nah, ini, padahal jelas-jelas dinar dibikin oleh orang Nasrani, terus kemudian dinar dibikin oleh orang si penyembah api, bahkan lebih buruk. Tapi semuanya dipakai. Maka seperti ini, seperti orang berkata harta dunia semuanya itu syubhat, tidak bisa lepas daripada muamalah dari transaksi yang rusak, yang tidak benar. Fana atrukuha, maka aku akan meninggalkan harta semuanya ini jumlatan secara total. Aku akan meninggalkan harta itu secara total. Au akhudhu ma ahtaju ila, atau aku mengambil apa yang kebutuhkan saja dari harta tersebut, min ghairi tafriqatin, tanpa membeda-bedakan sama sekali, dianggap haram kabeh. Fa mithlu hadza waswasun wa tanattu'un. Yang seperti ini adalah waswas dan terlalu mendalam, terlalu memberatkan diri. Waqad qala alaihi salatu wassalam halakal mutanattiun, hancur. Dan dengar Rasulullah bersabda, hancur orang-orang yang memberatkan diri, yang terlalu mendalam-dalamkan urusan. Qala thalathan wa amsilatul waswasa katsira, dan contoh-contoh waswasa katsira. Wa tarji'u ila kulli tawahumin wa tasyakkukin la yastanidu ila sabil ma'ruf, dan kembali kepada persangkaan, kepada bayangan-bayangan, keraguan-keraguan, tasyakukin keraguan-keraguan, la yastanidu ila sababin ma'rufin, yang tanpa bersandar kepada sebab yang jelas. Nek wabeh najis, nek ada orang-orang yang wabeh najis, ya memang hati-hati menghindari najis. Nah, tapi kita lihat Kanjeng Nabi ya mudah. Kanjeng Nabi itu mudah. Bila buktinya ketika sepatu atau khuf, ya disebut khuf, dipakai 3 hari 3 malam ketika bepergian. Yo digawe sholat gak pernah dicopot 3 hari 3 malam. Kalau di rumah dipakai sehari semalam. Lah apa gak kencing? Apa enggak jalan kemana? Pasti jalan kemana-mana. Tapi ini menunjukkan ada yang dimudahkan oleh syariat, terutama untuk hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang salaf, orang-orang ahli khair ini membedakan, ini memisahkan antara perkara yang berhubungan dengan manusia dengan apa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berhubungan dengan manusia niki mereka ketat, karena ini berhubungan dengan ridho nih. Tapi kalau hubungan dengan ridho Gusti Allah niki mereka tidak mendetail itu. Pakai khuf 3 hari 3 malam, apa enggak ke WC, kencing berapa hari sekali, apa enggak kecipratan, apa gimana? Ternyata mereka mudah-mudah saja. Ini berhubungan dia dengan, tapi kalau berhubungan dengan orang niki sangat hati-hati. Berhubungan dengan hartanya orang niki sangat hati-hati. Kalau kita kan enggak apa sholat was-wasan sampai ini sah apa enggak, tapi berhubungan dengan manusia justru malah memudahkan, gampangkan. Ini kebalik kita sebenarnya. Kalau berhubungan dengan Allah mudah. Umpamanya anak was-was mamang, saya sudah niat, kalau enggak niat maka enggak sah. Kalau enggak sah berarti enggak patah diulangi lagi. Lebih baik saya ngulangi. Padahal tidak seperti itu. Ini hal yang mudah sebenarnya. Kalau ada was-was seperti itu, seharusnya kita berkata, sahabat tidak pernah ada namanya takbir 2 kali, itu tidak ada. Pasti takbir sekali. Niat itu juga, bahasa niat itu bahasa hati. Bahasa hati sebenarnya. Bahasa hati itu artinya, ya kita tetap niat ketika dalam keadaan normal. Tapi kalau sudah dalam was-was, niat itu bahasa hati. Allah itu tahu ketika kita Allahu Akbar, niatnya mau sholat itu Allah tahu pasti. Itu bahasa hati. Nah, ini apalagi ini hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Maha
Murah lain dengan hubungan dengan manusia yang menungsa ini seringnya ya geloan. Nek Gusti Allah gak gampang gelo, tapi nek asal kita mau mendekat kepada Allah itu gak geloan Gusti Allah. Tapi kalau menungsa wae-wae tetap gelo. Nah, ini ada tuntutannya. Wala yanbaghi lil insan ay yaqul ma baqiya fid dunyani fit dunya minal hal syai'. Dan tidak pantas bagi seseorang, tidak pantas lil insan bagi seseorang ay yaqul untuk berkata ma baqiya fid dunya, tidak tersisa di dunia minal halali syai', sesuatu apapun dari halal. Tidak ada tersisa dari halal sesuatu apapun. Halal haram kabeh. Ya'dzur bidzalika nafsahu fi tarkil wara'. Dia ngomong koyok ngono tujuannya napa? Memberi alasan dengan itu, memberi ampunan, memberi napa alasan untuk dirinya untuk meninggalkan warok, meninggalkan ikhtiyat, meninggalkan hati-hati. Wis gak ono sing halal, apa golek halal angel, sing halal wae angel apa meneh sing haram wae angel apa meneh sing halal. Diambil semuanya. Ini jangan sampai mengatakan seperti ini. Ini dunia iki gak ono sing perkara sing halal wisan. Terus gimana? Tadi dengan ngomong ngono akhirnya pokoknya haram-haram lah pokoknya dapat. Nah, ini hati-hati ini. Fa inna dzalika qaulun fasidun, karena itu adalah ucapan yang sesat, yang tidak benar. Qala al-Imam Al-Ghazali, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Perkara halal itu jelas dan perkara haram itu jelas. Kama qala alaihi salatu wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa dzalika fi zamani alaihi salam wa kadzalika yakunu fi kulli zaman. Dan itu terjadi pada zaman Rasulullah, begitu juga terjadi setiap zaman. Sudah saya ceritakan tadi ya. Zaman Kanjeng Nabi uang semuanya songko Persia sama Rom. Persia sama orang Rom. Tapi ya tetap beliau ngendika al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Okay. Nah sekarang justru kita malah nih pemerintahan muslim, maksud muslim walaupun juga karo-karo tapi masih muslim, seharusnya lebih ringan daripada orang-orang majusi penyembah berhala. Pasti juga sekarang al halalu bayyinun wal halal bayyinun. Wa innama takhtaliful azminah fi gini. Makanya begitu juga jadi sama Kanjeng Nabi ya seperti itu, setelahnya juga seperti itu jelas. Wa innama takhtaliful azminah, tetapi napa berbeda zaman fi qillatil halal wa kathrati, dalam masalah sedikit maupun sedikitnya halal dan banyaknya, dalam sedikit dan banyaknya haram. Halal perkara halal. Bi ikhtilafi sulal azminah, dengan melihat perbedaan napa zaman-zaman yang sebagai baik dan buruknya, wafat dan rusaknya soal baik, wafat dan rusaknya zaman. Qala, beliau ngendika wal halalu katsirun wal haramu katsirun, dan perkara haram itu banyak, wal haram katsir, halal perkara halal banyak dan perkara haram juga banyak. Walisal haram bil aktsar, dan haram tidaklah lebih banyak. Beliau ngendika halal itu jelas, dan ini dari halal itu napa pasti lebih halal, ini halal banyak dan haram banyak, tapi tidak bisa haram mengalahkan banyaknya napa halal. Wala budda fi kulli zamanin min wujudil aqsam tsalatsa, pasti la budda pasti fi kulli zaman, di setiap zaman wujudil aqsam, pasti adanya bagian tiga niki, yaitu al halal, al haram dan syubhat. Di setiap zaman itu pasti ada tiga bagian ini, halal, haram dan syubhat. Ala wifqi ma akhbara bihi Rasulullah, sesuai ma akhbara, apa yang dihabarkan bihi dengannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biqaulihi al halalu bayyinun, al hadits intah. Selesai penghentikan Imam Ghazali rahimallahu taala bima'na. Tsumma alamu, dan kemudian ketahuilah rahimakumullah, anna qad nabbahna, kami sudah memperingatkan Allah syubhat, tentang perkara syubhat, bima qaddamnahu fiha, dengan keterangan-keterangan yang sudah kami sebutkan di sana dalam pembahasan syubhat. Kami sudah jelaskan minal kalamil mujmal al wajiz, dari ucapan yang ringkas secara global. Waqat atolal kalam, dan Imam jadi dengan ini beliau mengatakan bahwa sudah menjelaskan tentang syubhat secara global. Waqat atolal kalam fiha
wa fi tafasilit aqsamiha hujjatul Islam fi kitabil halal wal haram min al ihya. Hujjatul Islam yakni Imam Ghazali waqad atala telah mempanjang lebarkan via dalam pembahasan syubhat wa fi tafasili aqsamiyah dan memperinci tentang napa jenis bagian-bagian syubhat, pembagian syubhat fi kitabil halal wal haram dalam kitab halal haram, dalam bab halal haram dari minal ihya, dari kitab ihya. Kitab ihya ada pembahasan namanya kitabul halal wal haram, bab tentang halal dan haram yang khusus untuk membahas tentang syubhat. Faman arada syifa al-alil fi dzalika, barang siapa yang menghendaki sembuhnya sakit, kesembuhan sakit dari masalah kehalal haram, fa'alihil kitab, maka peganglah kitab itu, mutola'ahlah kitab itu, kitab al-madhkur yang tertulis yang disebut tadi, yaitu kitab Ihya. Faqad dzakara ba'dul ulama, karena sebagian ulama telah berkata seperti ini, annahu lam yu'allaf fil Islam mithlu dzalikal kitab, sesungguhnya tidak pernah dikarang dalam Islam seperti kitab itu, kitab Ihya tersebut. Kepengen moco ya wacaan kitab Ihya, kepengen menjetil tentang itu, maka bacalah kitab Ihya. Qultu wa jami'ul Ihya lam yu'allaf fil Islam mithluhu fi fannihi. Beliau berkata semua bab Ihya di kitab Ihya itu lam yu'allaf, tidak pernah dikarang dalam Islam yang seperti Ihya dalam cabang ilmu kitab Ihya itu. Dan tidak ada dalam cabang ilmu yang dibahas di kitab Ihya yang dikarang seperti karangan kitab Ihya, enggak ada. Kama yu'rafu dzalika, kama ya'rifu dzalika wa yatahaqqaquhu man nadhara fihi wa ta'ammalahu min ahli ilm wal insaf, sebagaimana itu diketahui dan telah membuktikannya, yatahaqqaqu menjadikannya, man nadhara fi, orang yang melihat kepada kitab Ihya, wa ta'ammalahu, dan dia yang mau berpikir tentang kitab Ihya, min ahli ilmi, baik dari ahli ilmu wal insaf, dan orang yang objektif. Oleh ahli ilmu sing objektif, dia akan mengetahui bahwa kitab Ihya memang tidak ada karangan yang seperti kitab Ihya. Ini sebagian ulama berkata seperti itu, pernah dibakar, tapi karena tidak tahu saja. Beliau jenis ini karena sentimen dari dulu mesti ada, tapi kitab itu sampai sekarang dibaca di mana-mana, bahkan di tempat-tempat yang dulu dimusuhi juga masuk kitab Ihya ke sana. Itu menunjukkan bahwa kebenaran kitab Ihya ada pada suatu saat pernah disalahfahami, itu biasa, wajar-wajar saja. Setiap ada pembaharuan itu pasti ada yang disalahfahami, termasuk kitab Ihya dulu pernah disalahfahami, kemudian di tempat itu pernah dibakar gara-gara ada kesalahfahaman. Tapi setelah itu di mana-mana kitab Ihya niki dipakai, bahkan di tempat-tempat yang dulunya sampai dibakar seperti itu. Ini menunjukkan bahwa benar-benar kitab Ihya ini adalah kitab yang istimewa, kitab yang sangat berharga di dalam Islam niki. Tsumma alamu rahimakumullah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, wa nas'alullah khusnul khitam. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.